Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Selasa 17 Agustus 2021 dimulai. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Kepada komandan upacara, hormat! Tegak! Gerak! Luruskan. Lurus. Lapor, Kompi 1, siap melaksanakan upacara. Satuan 2, siap melaksanakan upacara. Laporan selesai. Laporan saya terima. Masing-masing komandan peleton kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Kerjakan. Balik kanan. Yuk. Pasukan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum. Kepada Inspektur upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan komandan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Detik-detik proklamasi. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Komodo, Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengheningkan cipta, mengenang perjuangan para pahlawan. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
Untuk aparat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan semangat dan sehat insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memperkenalkan kita kepada ajaran Islam, sehingga mengantarkan kita juga untuk berkumpul pada pagi hari ini di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, para wakil rektor, para dekan, kaprodi, teman-teman sejawat, tendik, mahasiswa, pimpinan organisasi kemahasiswaan. Tentu tiada kata yang bisa kita haturkan selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 76 tahun sudah kita semua, ayahanda kita, orang tua kita, dan sampai kita sendiri dapat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai, dengan aman, tentram, tertib, damai. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena di luar sana masih banyak negara yang masih belum dapat menemukan bentuknya. Masih dihiasi dengan kekerasan, peperangan, konflik, pertumpahan darah, kekacauan, dan lain sebagainya. Tentu kita juga patut berterima kasih kepada para founding fathers, orang-orang yang telah berjasa membentuk negara kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang ini. Tadi kita membacakan satu narasi yang sangat penting dalam pembentukan bangsa, yaitu teks proklamasi yang dibacakan oleh dua sosok yang waktu itu dianggap merepresentasikan anak-anak muda, revolusioner, progresif, dan punya komitmen dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno, Hatta, yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tentu waktu itu dua sosok tersebut adalah simbol. Karena bagaimanapun sebuah negara harus memiliki simbolnya. Tetapi di belakang mereka ada banyak tokoh, ada banyak sosok yang mungkin tak tercatat di dalam sejarah. Andaikan waktu itu tidak ada proses penculikan terhadap Soekarno, ada pemaksaan dari anak-anak muda kepada Soekarno untuk mau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka yang disebut dengan kemerdekaan itu mungkin belum tentu terwujud pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat pada hari Jumat pagi. Tapi justru karena ada anak-anak muda yang punya visi, punya mimpi, yang mengajak senior-seniornya, termasuk di situ ada Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, segera setelah Jepang tunduk kepada sekutu. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai sivitas akademika di kampus Universitas Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
tentu juga banyak belajar dari para pendahulu kita yang ada di kisaran dan pusaran kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak tokoh yang ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Dari mulai Kiai Haji Agus Salim, Sukiman Wiryo Sanjoyo, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singodemejo, ada Muhammad Natsir, ada Hatta, tentu Soekarno di situ, dan ada banyak tokoh lainnya yang mereka punya idealisme mengkombinasikan semangat keberagamaan, semangat keislaman dalam konteks kebangsaan. Pandangan-pandangan politik mereka tentu tidak sama satu sama lain. Ada nasionalisme, ada Islam, ada sosialisme, ada komunisme. Tetapi waktu itu semangatnya satu, yaitu bagaimana memerdekakan bangsa dari cengkraman imperialisme. Nah, mudah-mudahan kita saat ini di era yang baru juga banyak belajar bagaimana kita memerdekakan bangsa ini dari berbagai hal yang mencengkram masyarakat kita. Mungkin masih ada ketakutan dalam masyarakat kita berekspresi. Mungkin juga masyarakat kita belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, mendapatkan pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang terbaik, maupun kesejahteraan ekonomi yang layak. Dan itu semua adalah amanah yang juga kita bacakan tadi di dalam Pancasila. Oleh karena itu, menjadi Indonesia bukanlah final. Menjadi Indonesia adalah sebuah proses yang terus kita lakukan, mencari bentuknya yang terbaik. Indonesia belum final. Semua berada dalam proses pembentukan menjadi bangsa yang terbaik. Hadirin sekalian yang berbahagia, terakhir ingin saya sampaikan bahwa perjuangan kemerdekaan itu juga tidak sendiri, melibatkan orang lain dan bahkan melibatkan bangsa-bangsa lain. Kita tahu ketika Indonesia merayakan kemerdekaan, membacakan atau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, negara kita masih terpecah-pecah. Ada yang langsung bergabung dengan namanya Republik Indonesia. Beberapa hari setelah dinyatakan kemerdekaan, namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Indonesia pertama didukung, terbentuk karena ada Sultan Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu. Sultan Ngayogyakarta itu mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dan menyatakan bergabung dengan sebuah negara baru bernama Republik Indonesia. Bagaimana dengan provinsi lain? Bagaimana dengan kerajaan-kerajaan lain? Kalimantan baru bergabung 2 tahun sesudahnya. Provinsi-provinsi lain baru bergabung tahun depan. Bahkan tahun 49 baru ada yang masuk. Bahkan kalau kita tahu tahun 76 baru bergabung jadi satu daerah bernama Timor Leste yang kemudian akhirnya harus kembali. Jadi kemerdekaan bukan sebuah hal yang instan. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hal yang instan langsung jadi, tetapi butuh proses setidaknya 5-10 tahun sampai ada yang namanya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, NTB, NTT yang bergabung dalam Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai sivitas akademika diberikan kekuatan untuk menjaga Kesatuan Republik Indonesia ini agar tumbuh menjadi sebuah bangsa yang bermartabat. Demikian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Nun wal qalami wa masturun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak!
menyanyikan lagu Hari Merdeka dan Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Di hadapan-Mu, kami bersimpuh sujud memohon pertolongan-Mu. Berilah kami kemampuan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Engkaulah yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami sebaik-baiknya budi pekerti, karena sesungguhnya tidak ada yang menunjukkannya kecuali hanya Engkau. Dan palingkanlah kami dari budi pekerti yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang memalingkannya kecuali hanya Engkau. Ya Allah, segala sesuatu berlaku atas kudrat dan irodahmu. Karena itu berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa dapat memantapkan persatuan dan kesatuan. Ya Allah, alangkah baiknya Indonesia bagi kami sebagai sebuah negeri. Dan kami sangat cinta Indonesia. Sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan azab kubur. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kalian terima, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat menyesuaikan dengan rencana. Masing-masing komandan peleton dapat menyesuaikan dengan rencana. Berjalan. Mohon izin untuk seluruh peserta sebelum meninggalkan kampus dipersilakan untuk mengambil konsumsi di sebelah kiri lapangan.